Kemerdekaan yang dipertukarkan, harga gelap di balik proklamasi. Kita diajarkan bahwa kemerdekaan adalah buah perjuangan, hasil dari darah, air mata, dan tekad para pahlawan. Kita hafal tanggalnya, 17 Agustus 1945. Kita hormat pada teks proklamasi, dan kita rayakan setiap tahun dengan penuh semangat nasionalisme. Tapi sejarah tidak selalu seterang yang tertulis di buku pelajaran. Karena di balik pernyataan sakral, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan, ada perundingan sunyi, kompromi pahit, dan pengkhianatan yang dibungkus dengan bendera merah putih. Jepang, penjajah yang belaga penyelamat. Jepang datang ke Nusantara bukan sebagai pembebasan, tapi sebagai penjajah baru yang lebih brutal dari Belanda. Mereka menjanjikan Asia untuk orang Asia. Tapi yang terjadi adalah kerja paksa, kelaparan massal, dan pemerkosaan budaya lewat propaganda kejam. Namun, di tengah penderitaan itu, Jepang juga membuka celah. Mereka melatih, mempersenjatai, dan memanipulasi segelintir elit lokal untuk menjadi boneka kekuasaan. Para pemuda dididik dalam barisan peta, bukan untuk membela tanah air, tapi untuk melindungi kepentingan Jepang yang makin terdesak di akhir perang. Proklamasi atau kudeta sipil. Proklamasi 17 Agustus bukan dirancang dalam gegap gempita revolusi rakyat, melainkan dalam ketegangan elit yang gamang. Soekarno dan Hatta sempat diculik oleh golongan muda kerangkas dengklok, bukan demi keselamatan mereka, tapi agar tidak tunduk pada arahan Jepang yang menginginkan proklamasi tertunda, menunggu restu kekaisaran yang sekarat. Saat akhirnya dibacakan, proklamasi itu tidak dilakukan di tengah rakyat, tapi di halaman rumah pribadi dengan teks yang disusun terburu-buru dan disiarkan oleh sistem radio yang dibajak. Ini bukan revolusi rakyat, ini kudeta sipil terhadap kekosongan kekuasaan. Diplomasi beraroma darah. Setelah kemerdekaan Indonesia tidak langsung merdeka sepenuhnya, para pemimpin harus berunding berkali-kali dengan Belanda. Dalam meja perundingan itu, wilayah sumber daya dan bahkan nyawa rakyat dipertukarkan demi pengakuan politik. Apa yang tidak diajarkan adalah dalam konferensi meja bundar atau KBM tahun 1949, Indonesia harus membayar utang kolonial Belanda sebesar 4,3 miliar gundel. Utang yang digunakan untuk mendanai penjajahan itu sendiri, sebuah penghinaan yang dibungkus dalam kata pengakuan kedaulatan. Dan yang lebih mengejutkan, Papua Barat ditinggalkan. Ia tidak langsung masuk Indonesia, ia ditukar, dirundingkan, dan akhirnya dirampas dengan operasi militer yang dibungkus referendum palsu. Sejarah yang terbungkus, sejarah resmi ingin selalu terlihat suci, heroik, dan satu warna. Tapi sejarah sejati penuh luka, kesepakatan gelap, dan kompromi yang menyakitkan. Kemerdekaan bukan hadiah, bukan pula sepenuhnya hasil perjuangan murni. Ia adalah hasil dari pertarungan kekuasaan global, negosiasi penuh tekanan, dan perjanjian-perjanjian yang kadang mengorbankan idealisme demi realitas politik. Dan mungkin bagian tergelap dari sejarah adalah bagaimana semua itu dikubur dalam diam, agar kita hanya menghafal tapi tak pernah benar-benar mengerti. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.